sorry, tadi kepotong karena namanya di record video ada limitnya batas lamanya 25 menit tadi. Oke, jadi balik lagi kalau WHV kalau dapat salary-nya sendiri kalau lu kerja itu apa standarnya seperti apa sih? Di $20 atau $25 per hour atau gimana? Tergantung pekerjaannya juga sih. Ada ada yang 20, ada yang 25, mungkin ada juga yang lebih, tergantung juga lakinya di mana. Iya, benar. Oke, jadi supaya kalian termotivasi, kalau di Australia sendiri itu kerja apapun udah punya standar salary sendiri masing-masing ya guys. Jadi kalian bayar tax ya. Betul gitu. Jadi kalau di sini tuh standarnya ya sekitar 19 kalau nggak salah ya, 19 atau 17 gitu. Mungkin kalian 19 bisa lah, 19 ya. Mungkin 19, kalian bisa search gitu sendiri di internet gitu kan. Tapi kebanyakan udah di atas 20 lah ya. Di atas 20. Jadi 20 itu 20 Australia dollar per jam. Jadi boleh dibilang ya sekitar 200.000 per jam gitu. Maka itu kenapa banyak sekali orang-orang di seluruh dunia tertarik untuk datang ke Australia. Dan ya lumayan sih. Lumayan sih. Dari segi itu gitu. Dan dapat superannuation juga kan? Dapat. Superannuation itu dana pensiun. Jadi kalau perusahaannya kalau yang tax yang resmi dan legal pastinya dapat. Nah itu yang nggak didapat di Indonesia. Jadi kalau lu mau kerja apapun, kerjaan apapun, lu dapat gaji, dapat dana pensiun, tapi lu harus bayar pajak. Itu udah keharusan dari perusahaan bayar kalian gitu. Nah terus pertama kerja itu kerjanya di bidang hospitality pasti gitu. Terus udah gitu lu pindah dari Sydney kemana lagi di awalnya gitu. Tuh ya gua nggak langsung kerja, tapi gua join juga volunteer sama Greenpeace di sini karena beberapa kenal dari mereka. Oh ya udah datang berkunjung ke office-nya, terus ke warehouse-nya, ngebantuin karena belum ada kerjaan, sambil ya tanya-tanya info dan belum mengenal Sydney juga gitu kan, sambil mengenal Australia lah, sambil mengenal Sydney sama orang-orangnya juga. Tapi tidak selang berapa lama, cuma sebentar sih di Sydney, apa 3 minggu, sebulan gitu. Karena belum beruntung untuk mendapatkan pekerjaan. Pada saat itu lagi winter juga. Lagi winter. Berapa koper Bu yang dibawa? Cukup satu aja dan itu full. Oke, satu, cukup lah ya. Emang mau pindahan gitu? Ya iyalah pindahan. Oke, jadi di sini sekitar 3 minggu, terus pindah ke mana? Pindah ke Queensland. Kayaknya lu suka yang tropical. Aduh, aku suka banget matahari. Suka nyamuk gitu ya. No, of course nggak suka nyamuk. Kebetulan bos gue bilang, ngapain di sini, ayo pindah ke utara gitu kan, biar lebih anget. Karena secara gue orang tropikal, tiba-tiba langsung dingin dan ya kering juga kulit. Jadi pindah ke Queensland untuk karena gua mau apply buat second year visa. Kita sampai sekarang kita bisa apply lagi buat second year dan tahun ketiga third year-nya bisa. Gitu. Buat WHV, yes. Tapi kita mesti apply dan harus memenuhi persyaratan lagi. Bayar visa lagi, dan kebetulan gua apply-nya dari sini. Jadi persyaratannya itu kalau buat Indonesia ada beda-beda juga ya. Kalau misalnya beberapa negara, jadi nama visa kita itu 462 ya kalau buat Indonesia. Ada 417 tapi kategorinya working holiday visa juga. Misalnya Indonesia, kita waktu itu waktu tahun 2018 ya. Jadi masih some part of Queensland, jadi nggak semua tempat. Dan Darwin Utara lah ya. Persyaratan gua mencari pekerjaan untuk mendapatkan persyaratan 88 days gua lah, 3 bulan. Untuk apply second year-nya. Tapi sekarang udah bisa di beberapa daerah di New South Wales, udah bisa di Victoria, Tasmania, ada semua tempat lah. Tapi nggak di Sydney gitu kan. Karena itu mungkin salah satu caranya pemerintah Australia untuk mendapatkan tenaga kerja di daerah-daerah ya. Jadi tersebar di berbagai daerah, nggak harus di pusat kota yang besar. Karena gitu. mereka memang butuhnya seperti itu. Karena negara ini kan benuanya gede banget gitu ya. Banyak. Gue aja belum semuanya nih. Kali gue.
Gue udah satu aja udah gitu, males aja keliling. Terus oh gitu, jadi sebetulnya working holiday visa ini masa berlakunya berapa tahun sih? Setahun, 2 tahun kalau? Jadi setahun, tapi kita bisa perpanjang lagi dan harus memenuhi persyaratan tadi untuk second year. Waktu itu gue mesti kerja lah ya di bidang yang udah ditentuin lah sama ya kayak hospitality, kayak farming misalnya, kayak bidang apalagi tourism bisa di Indonesia. Jadi setiap lu kerja itu nanti lu minta surat dari mereka. Jadi rekomendasi boleh, payslip udah pasti harus ada payslip. Jadi karena itu sebagai buktinya ya. Menunjukkan kita bekerja selama itu di tempat tertentu. Harus menunjukkan apa perusahaannya di mana, semuanya harus mesti lengkap. Dari semua pekerjaan menggunakan working holiday visa di bidang mana yang benar-benar lu banget gitu? Maksudnya gue nyaman sih apa di farm lah atau di waktu itu pertama kali lucu sih gue di Queensland itu di situ gue kayak packing buah. Nggak bisa kan packing buah kan? Nah kalau di sini tuh yang nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak pernah dilakukan jadi seru kan? Terus gua tinggal karena waktu itu agak minim info juga, akhirnya dapat info lewat working hostel walaupun mungkin tidak worth it, boleh lah ya gitu. Mungkin ada yang dapat info lebih baik lagi, ya why not? Kebetulan ini aku dapat working hostel. Jadi di sana ya enaknya tuh berkumpul, bertemu teman-teman dari berbagai negara sama-sama itu. Emang mencari persyaratan gitu juga. Days-nya stay untuk 3 bulan buat dapetin payslip. Buat dapetin payslip gitu kan. Sebenarnya banyak cara sih. Banyak pekerjaan, banyak pilihan karena waktu itu gue dapatnya itu dan tergantung musim juga ya. Betul. Jadi gue stay di sana dan lancar-lancar aja sih semuanya dan benar-benar gue fix 3 bulan aja di sana. Fix 3 bulan. Walaupun enjoy tapi karena gue ada plan lagi mau ke Sydney. Kebetulan karena janjian mau ketemu teman-teman karena yang gua ketemu pas ada acara kapal yang dia South Asia itu dia ada lagi di Australia lagi campaign buat ketemu lagi. Gua mau join aja terus cuman kayak holiday lah ya join sailing lagi dari Melbourne dari Sydney ke Melbourne waktu itu. Sebenarnya bisa aja buat ikut keseluruhan waktu itu kan. Cuman gua kan udah ada plan lain kalau ikut di kapal lagi tuh ya gimana ya. Walaupun sebenarnya hati juga di situ seneng kan sama orang-orangnya gitu kan. Cuman tahu nggak dari semua cerita yang gua dengar itu satu sih intinya kuncinya komunikasi. Jadi lu jangan putus komunikasi dan interaksi sama beberapa orang yang mungkin kayaknya gue nggak bisa deket dan ini stranger, tapi kalau mereka lihatnya baik, terus elunya juga punya semangat untuk ya positif lah, dari situ mereka juga bisa nilai deh, oh yaudah join aja karena orang bule itu sebetulnya simple ya, nggak kalau udah percaya, kalau udah suka gitu, nggak neko-neko guys gitu. Bener-bener. Apalagi komunikasi buat mereka tuh penting banget gitu. Kita juga untuk bahasa enggak disebut bodoh-bodoh amat. Yang penting mereka ngerti, kita ngerti. Buat mereka mah fine-fine aja. Jadi buat kalian yang bahasa Inggrisnya biasa aja jangan malu. Kita aja nih bisa loh karena Australia ini kan negara multicultural. Jadi dengan berbagai macam orang datang ke sini dengan berbagai macam aksen, mereka bisa nerima kekurangan dan kelebihan kita dalam komunikasi gitu sih. Iya benar banget sih menurut aku. Soalnya gue ngeliat lu gitu ya, misalnya lu masih keep in touch sama si A, si B udah gitu. Mungkin nggak deket banget. Let it flow aja gitu ya, ngalir aja dan itu seru loh dan itu bener-bener kesempatan yang mungkin nggak semua orang bisa dapat gitu. It's so lucky dan dia tuh bener-bener easy going orangnya. Jangan dibuat ribet ya. Jangan kepo-kepo, jangan dibuat ribet. Kondisional lah ya, fleksibel. Nah, profesional, fleksibel, tapi kita bisa kondisional, ya bisa menempatkan diri dimanapun, di kondisi apapun. Orang Padang, Bima bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Oh my god. Tahu nggak?
Ya gue pernah denger sih itu. Ya intinya ya fleksibel, kondisional, bisa menempatkan diri. Betul, iya. gitu. Tapi kita tuh terbantu dengan keramah tamahan Iya, sifat kita. iya. Iya, jadinya Orang-orang suka sih orang-orang sebenarnya, suka humble, gitu. friendly. Tapi bener-bener itu Bener-bener tulus ya, Iya, kelihatan, iya. nggak dibuat-buat ya, bau. kayak harus dibesarkan gitu ya. Gak dibuat-buat, natural aja. Ntar juga orang bisa melihat karakter kita sendiri. iya, iya. Oh ya, ini bener-bener tulus. Nah kayak hari ini gitu, aku ngelihat dia tuh bener-bener easy going, humble, friendly, terus Belum kenal nih dia. gue bodo amat sifat jelek lu mau keluar juga gue bodo amat gitu. Tapi dengan dia ke titik ini tuh suatu apa ya, penghargaan loh, bener Iya, loh. iya, iya. Nah Gue setelah juga challenge sih buat diri gue sendiri. Ternyata gue survive juga ya gitu. Ini beneran loh. Bener, Ini challenge. pertama kalinya gue yang merantau bener-bener jauh. Iya. Terus maksudnya tuh nggak skala di Indonesia juga gue nggak merantau Iya. jauh banget gitu Iya, kan. iya. Terus ternyata gue hidup juga. Hidup Gue juga. nggak-